Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus MBC Batam Kota, jajaran Suriah, jajaran Tanfidiyah, kepada yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengkaji kitab Sulam Taufik. Mari kita awali kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semuanya, keluarga kita semuanya, masyarakat kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita semuanya senantiasa diberi rezeki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya dengan istiqomah untuk thalabul ilmi, kita semuanya dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzahabu. Halaman pinten? Wa amma dzahabu, anapun utawi emas, iku fanisobuhu, mongko utawi nisobe emas, iku isruna miskolan, 20 miskol. Adapun batas minimal diwajibkannya zakat atas emas itu bila mencapai 20 miskol. Itu bahasa dari hadis. Wal fiddatu utawi nisobi fiddah iku mi'ata dirhamin, 200 dirham. Wa yajibulan wajib fihima ing dalem karo-karone emas lan perak apa rubu'ul usyri, 1/4 1/10, 1/4 dari 1/10. Wama utawi barang zada kang tambah apa ma iku fabi hisabihi, mongko kelawan hitungane rubu'ul usyri. Adapun emas dan perak itu nisabnya adalah 20 miskol. Ini karena di dalam hadis Nabi itu kalau ada emas kurang dari 20 miskol maka tidak wajib zakat. Berarti kalau mencapai 20 miskol sudah diwajibkan zakat. Dan nisabnya perak itu 200 dirham.
Yang ini kewajiban dikeluarkannya adalah 1/4 dari 1/10. Ini bahasa kitab, artinya kalau bahasa kita 25%. 1/4 dari 1/10. Dibagi 10 dibagi 4. 100 juta dibagi 10 berarti 10 juta. Dibagi 4 berarti 2,5, 25. Nah itu kan kalau kita 25%. Kalau bahasa kitab 1/4 dari 1/10. Berarti dibagi 1/10, setelah itu dibagi 4. Yang wajib dikeluarkan adalah 1/4 dari 1/10 atau 25%. Adapun perkara yang tambah itu dengan hitungan tadi. Kalau dia punyanya 30 miskol, berarti ya tinggal 1/4 dari 1/10-nya, 25%-nya. Kalau dalam hitungan pakai gram, ini ulama beda pendapat. Kalau di dalam salah satu buku yang dikeluarkan oleh M. Mashkur Khair ini termasuk ya dari Lirboyo juga. Itu 77,58 gram. Kalau sudah mencapai 77,58 gram, berarti sudah mencapai nisabnya emas. Yang dimaksud emas di sini emas yang murni, bukan emas yang campuran, apalagi imitasi. Jadi emas yang murni. 24 karat. Nah, yang dihitung yang murninya 24 karatnya itu. Kalau untuk kitab fikih manhaji itu ada 2 penghitungan. Penghitungan pertama menurut sebagian ulama itu 95 gram. Menurut sebagian yang lain 100 gram. 100 gram berarti sakon. Kalau ada orang punya emas ukuran sakon atau 100 gram, itu sudah wajib zakat. Menurut yang lain tidak 100 gram tapi 95 gram. Tapi kalau menurut sebagian pendapat itu malah 77,58 gram. Itu menjadi nisab daripada emas. Jelas ya? Dan perak itu 200 dirham. Biyen niku emas hitungannya pakai miskol. Jadi miskol itu begini. 1 gram katakanlah hitungannya pakai biji gandum. Kalau katakanlah 50 biji gandum itu dihitung 1 miskol. Jadi yang dipakai hitungan biji gandum. Nah ini nggak mungkin salah. Tapi kalau hitungan sekarang memakai gram. Kemudian kalau untuk dulu itu ukuran emas 20 miskol harganya sama persis dengan perak 200 dirham. Nggih. Mi'ata dirhamin, perak 200. Perak kalau yang dari emas namanya kan dinar. Kalau yang dari dirham, kalau yang dari perak namanya dirham. Emas 20 miskol harganya 200 dirham. Jadi dulu itu meskipun perak dengan emas ini 2 jenis yang berbeda, tapi posisinya sama, harganya sama. Karena emas 20 miskol seharga perak 200 dirham. Cuma sekarang beda. Emas melonjak tinggi. Kira-kira kalau emas sakon itu dengan dirham 200 itu masih
belum terbeli kalau sekarang. Tapi ini tetap menjadi ukuran. Kalau memakai perak berarti relatif kecil kalau diteruskan pakai uang. Karena harga sekarang perak dengan emas jauh tinggi. Ngerti nggih? Kalau umpamanya 1 gramnya emas itu 1 juta, berarti kalau pakai hitungan yang 95, orang yang dia memiliki uang setara 95 gram sama seperti 95 juta. Jelas ya? Orang yang dia punya uang setara 100 gram sama seperti orang yang punya uang setara 100 juta. Tapi kalau memakai hitungan ini 77,58 kita bulatkan 78. Berarti 78 juta. Itu menjadi nisab standar minimal dimulainya wajib zakat. Jelas ya? Terus yang dikeluarkan berapa? 1/4 dari 1/10 atau 25%. Lah bahasanya 2,5%. Nggih, bukan 25%, nggih. 2,5%, keliru. Lah 25%. Wah, rugi. 2,5%, nggih. Dieling Mas Salim, nggih. Alhamdulillah dieling nih. Amin. Wala budalan wajib fihi ma ing dalem karo-karone emas lan perak minal hauli sangking tahun. Dan wajib juga harus haul, artinya barang itu dimiliki dengan durasi 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun berarti meskipun sudah mencapai nisab tidak wajib zakat. Karena wala budda itu ora kena ora wajib. Harus sampai 1 tahun. Ilama kejaba barang hasola kang hasil apa ma mimmak dinin sangking napa niku tambang, sangking tambang aurikazin utawa harta karun barang temuan fayukhrijuha mongko ngetokake sapa man ing zakat halan ing dalem saknalika. Tapi berbeda ketika emas yang dari tambang atau emas dari barang temuan. Baikin waktu keduk-keduk tanah di depan rumah menemukan harta karun sebesar 1 kilogram 1 kilo emas. Maka ini tidak menunggu 1 tahun. Kalau yang barang temuan disebut rikas, bahasa kita harta karun dari sejarah korun yang hartanya ditelan bumi itu. Pokoknya kabeh sing nemu ning tanah disebut harta karun, harta korun. Nah itu kalau dalam bahasa kitab rikas, barang temuan. Itu wajib dikeluarkan seketika. Atau tambang. Umpamine Kang Alif jadi bos tambang emas ning Banyuwangi atau ning Freeport. Amin. Amin. Aminnya kayak ngomongnya sama nih. Soalnya ngono baikin sama. Aminnya kayak ngomongnya sama nih. Betul kok sing apik ngono, minimal tunggu itu ganjaran sama nih. Dari lubuk hati. Lah kalau yang barang tambang itu wajib dikeluarkan seketika. Enggak butuh nunggu 1 tahun. Wa firrikazi lan iku
wajib ing dalem rikas barang temuan apa al-khumusu 1/5. Tapi kalau barang temuan itu yang dikeluarkan 1/5. Baikin nemu emas 1 kilo, berarti yang wajib dikeluarkan 1/5, berarti berapa? 20%. Ya, 2 on. Nah itu kalau pajak daripada barang temuan kan sama 20% kan. Sama nemu barang kemudian dilaporkan, oh itu kena pajak 20%. Tapi kalau dalam fikih yang wajib dikeluarkan atas nama zakat adalah 1/5, yakni 20%. Wa amma zakatu tijarati, anapun utawi zakat dagangan, bondo dagangan, iku fanisobuha mongko utawi nisobe zakat tijarah iku nisobuma, nisobe perkara usturiat kang wus den gawe tuku bihi kelawan ma, nyatane usturiat kang wis den gawe tuku apa bihima, nyatane minan nagdaini saking emas lan perak. Tapi kalau barang dagangan yang dijadikan ukuran nisab itu adalah yang digunakan untuk membeli, yakni emas dan perak, bukan barangnya tapi uangnya. Ma usturiat bihi minan nakden, kalau harta dagangan yang diukur nisab itu adalah yang digunakan untuk membeli, harganya, bukan barangnya. Kalau emas dan perak kan selama 20 miskol, atau kalau perak 200 dirham, maka sudah wajib barangnya yang diukur. Tapi kalau harta dagangan, harta atau nilainya bila mencapai 1 nisab, maka ya wajib zakat. Jelas ya? Wala yukta barulan ora den wilang-wilang opo nisab illa akhirul hauli, kejaba ing dalem akhire taun. Dan dalam harta dagangan zakat tijarah atau zakat dagangan perdagangan itu dihitungnya di akhir tahun. Di awal dia dengan modal mencapai 1 nisab. Kemudian di pertengahan tahun rugi besar. Di akhir tahun dia untung besar. Di akhir tahun karena sudah mencapai harganya 1 nisab lebih, maka wajib zakat. Jelas ya? Yang dihitung di akhir tahun. Kalau umpamanya di akhir tahun rugi, di awal tahun untung, pertengahan tahun untung, tapi di akhir tahun rugi, barangnya habis gak mencapai 1 nisab, ya gak wajib zakat. Wala yu'tabaru illa akhirul hauli, tidak dihitung kecuali di akhir tahun. Wa yajibu lan wajib fiha ing dalem zakatut tijarah apa rubu'ul usril qimati, 1/4 1/10 rego. Yang wajib dikeluarkan daripada zakat perdagangan itu 1/4 dari 1/10 keseluruhan harga komoditi. Katakanlah setelah dikalkulasi semuanya, ini mungkin duitnya hanya 20 juta. Tapi barangnya itu kalau dikalkulasi lebih dari 1 miliar. Maka ini dengan adanya kimahnya telah mencapai lebih daripada 1 nisab,
wajib mengeluarkan zakat. Jelas ya? Ketika dia itu mengeluarkan berapa? 1/4 dari 1/10. Berarti 2,5% tadi. Dari semuanya 2,5%-nya wajib dibayarkan atas nama zakat. Jelas ya? Wa malul kholitoini, anapun utawi bondo campuran wong loro, awil kullato utawa campuran pira-pira wong akeh, iku kamalil mungfaridi kaya dene bondone wong siji, fin nisobi ing dalem nisobe, wal mukhroji lan barang kang den tokake, ngono mau idza kamulat ing dalem ari kalane sampurna apa syurutul khultati, syarat-syarate barang campuran. Adapun harta orang banyak, dagangannya satu tapi kepemilikannya atas nama orang banyak, maka harta ini dihitung seperti hartanya satu orang. Nggak bisa dihitung Kang Hasim punya 60%, Mbak Ikin punya 30%, Kang Alif punya 5%, saya punya 5%. Terus kemudian umpamine Pak Madun punya 10%. Dari semuanya itu yang paling besar Kang Hasim, yang kedua Mbak Ikin, yang ketiga Pak Madun, saya dan Kang Alif kan cuma kita 5%. Selama barang dagangan ini sudah mencapai satu nisab, meskipun dimiliki 2 orang atau banyak orang, dihitung 1 orang. Jelas ya? Jadi kok piye? Ya berarti 1/4 dari 1/10-nya yang wajib dikeluarkan. Udah, pokoknya 2,5% ini dikeluarkan atas nama zakat. Jelas ya? Kemudian kalau dalam masalah sekarang itu banyak namanya zakat profesi. Zakat profesi itu pada dasarnya ada beberapa kategori. Cuma lebih banyak ke jasa. Dia lebih banyak ke jasa. Katakanlah enek dokter. Katakanlah enek tukang pijet, katakanlah enek kontraktor dan sebagainya. Napa? Calo. Itu dodol apa itu? Jasa. Menyewakan jasa. Ini yang dihitung batine, Mbak. Selama keuntungannya orang modal ya? Jadi kayak pabrik itu modal apa itu? Modal tenaga atau modal keahlian? Modal kabeh. Lah pemene calo modalin apa? Sales modalin apa? Tapi tenaga modal nang mboten. Pemikiran juga. Nah, akhirnya kabeh toh. Lah itu namanya manfaat. Ya, manfaat. Sesuatu yang tidak tampak tetapi bisa dihargai. Keahlian dokter itu kan nggak tampak. Tapi ketika dia mempraktekkan keahlian itu bisa dihargai. Lah ini namanya manfaat, jasa. Bahasanya kita jasa. Itu kalau diikutkan dengan pemahaman zakat profesi, maka bila penghasilannya telah mencapai nisab, yakni ukuran 20 miskol emas, dengan perbedaan pendapat tadi,
78 atau 95 atau 100 gram, berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jelas ya? Tapi ini keuntungan yang bersih. Kalau keuntungan yang bersifat konsumtif, gawe mangan, gawe tuku mobil untuk menunjang usaha, itu nggak masuk hitungan. Oh aman ya, makannya wakil lah. Kalau pembeliannya bersifat produktif, sekiranya itu untuk barang dagangan sing ketok, maka dihitung. Tapi kalau untuk penyewaan jasa, maka itu keuntungan bersihnya. Lah pemene sampean duwe tuku gede, kemudian sampean duwe dari keuntungan sampean belikan mobil. Mobilnya untuk menunjang perdagangan. Lah ini gitu. Tapi kalau jasa enggak. Kalau jasa itu kan ya apa itu jasanya? Sesuatu yang dihitung keuntungan bersihnya. Kalau konsumtif itu enggak. Umpamine dulu saya pernah terjadi perdebatan itu dalam masalah bensin. Bensin itu konsumtif atau produktif? Pak Madun? Konsumtif. Iya. Berarti enggak dihitung. Umpamanya ini gaji 10 juta tiap bulan. Kemudian dengan dikalkulasi per bulan menghabiskan bensin itu 300.000 lebih. Saulan berarti piro? 10.000. Saulan 10.000. Umpamine 1 bulan 300.000, saulan berarti kan 10.000. Pantas lah kira-kira ya. Nah itu krono ini konsumtif enggak dihitung. Dari 10 juta dikurangi 300.000. Kemudian aku kalau kerja sana untuk makannya ini per hari sekian. Enggak dihitung. Enggak dihitung kalau konsumtif. Tapi kalau produktif itu dihitung. Katakanlah Pak Madun duwe tuku. Hasil dari penjualan tak tukokne mobil lah. Untuk menunjang apa itu perdagangan ini. Maune gerobak saiki duwe mobil truk. Ora trimo truk gandeng. Wah, tronton banget. Ini krono sifatnya produktif, maka juga dihitung. Nah ini yang menjadi patokan pokoknya itu. Bila sifatnya produktif untuk menunjang, maka dihitung. Kalau enggak, maka enggak dihitung. Semua aset masuk. Semua aset masuk. Cuma kalau untuk jasa katakanlah jenengan duwe rumah 5, kemudian disewakan semua. Karena ini kan jasa ini. Berarti rumah nggak dihitung. Yang produktif kan rumah, tapi rumah nggak dihitung. Yang dihitung penghasilan bersih. Dari 5 rumah itu setahun berapa? Kalau mencapai nisab wajib zakat. Orang rumahnya yang dihitung. Lah rumahnya dihitung kabeh bayar. Nggih kan? Nggih. Kalau untuk jasa itu keuntungan bersih. Jelas ya? Tapi kalau untuk barang itu ada konsumtif sama produktif. Ngerti bedanya nggih? Ngerti. Wa zakatul fitri utawi zakat fitrah. Saiki ganti. Iku tajibu wajib apa zakat fitrah bi idraki juz'in kelawan nemoni sak bagian min Ramadhana saking bulan Ramadan. Wa juz'in lan sak bagian
min Syawalin saking bulan Syawal. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan ketika orang menemui bagian Ramadan dan bagian Syawal. Ini penting. Kenapa? Karena dalam fikih itu namanya ilat. Ilat yang mendasari hukum itu apa? Setiap hukum pasti ada ilatnya kalau tinjauan usul fikih. Nah, dalam zakat fitrah ilatnya, landasan hukumnya itu dua hal. Pertama, dia menemui Ramadan. Kedua, dia menemui Idul Fitri atau Syawal. Kalau dia hidup di Ramadan, mau Idul Fitri mati, nggak wajib zakat. Ada anak lahir pas saat Idul Fitri nggak menemui Ramadan, ya nggak perlu dizakati. Tapi ada orang mati tanggal 2 Syawal, dia menemui Ramadan, menemui Syawal, di tanggal 2 mati, wajib zakat. Paham ya prakteknya ya? Jadi menemui bagian daripada bulan Ramadan dan bagian daripada Idul Fitri. Bukan Idul Adha, Idul Adha adon, Idul Fitri. Karena Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis Furido Rasulullah zakat al-fitri min Ramadana. Nabi dalam hadisnya itu Nabi mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan, menyebut dua nama. Zakat fitrah dari Ramadan, berarti yo menemui Idul Fitri, yo menemui Ramadan. Ada orang sebelum takbiran mati, meskipun sudah puasa selama 29 hari, nggak wajib zakat. Ada anak meskipun hamilnya itu di bulan Ramadan, lahir pada saat Idul Fitri, nggak wajib zakat. Karena dia cuma menemui Idul Fitrinya, nggak menemui Ramadan. Orang tadi yang mati karena dia menemui Ramadan saja, nggak menemui Idul Fitri. Ada orang dia mati tanggal 2 Syawal, dia menemui Ramadan, menemui Idul Fitri, maka dia wajib zakat. Yang membayarkan siapa? Ya keluarga ini ahli waris. Tapi orang tadi dengan menemui dua hal ini, biidroki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, wajib zakat. Wajib mau ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Alaihi wajib ing atase awak dhewene muslim. Wa ala man lan ing atase wong alaihi kang wajib ing atase man apa nafaqatuhum nafaqoi man. Alaihi kang alaihi ing atase muslim. Wa ala man lan ing atase wong alaihi kang wajib ing atase muslim apa nafaqatuhum nafaqoi man. Zakat fitrah itu dibebankan pada orang muslim bagi dirinya sendiri, wa ala man alaihi nafaqatuhum, dan orang yang nafkahnya ditanggung dia. Zakat fitrah itu dibebankan pada siapa? Pada orang muslim dan orang-orang yang nafkahnya saya tanggung. Paham ya? Berarti yang bertanggung jawab siapa? Saya punya 3 orang yang harus saya tanggung nafkahnya. Zakat fitrah alaihi pada saya, wa ala man nafaqatuhum, dan pada orang-orang yang nafkahnya saya tanggung. Mereka juga wajib zakat. Tapi tetap nanti pada saya, karena saya yang bertanggung jawab. Ngono mau idza kanu ing dalem ari kalane ana sapa man ana iku muslimina pira-pira wong kang Islam kabeh. Selama orang yang saya tanggung itu semuanya Islam. Kalau yang ditanggung ada yang tidak Islam, katakanlah dia punya budak, budaknya itu tapi nggak Islam, ya nggak wajib membayarkan zakatnya. Kalau ning kitab itu contohnya enek wong duwe bojo, bojone non Islam, Jamal Mirdad lah umpamanya, ya nggak perlu membayarkan zakatnya Lydia Kando, meskipun Lydia Kando menjadi tanggungan nafkah bagi Jamal
Mirdad ini contoh wae. Tapi ngono mau idza kanu muslimina, ketika semuanya Islam. Kalau nggak Islam ya nggak wajib dibayarkan zakatnya. Ala kulli wahidin iku wajib ing atase saben-saben wong suci soun utawi sak sok. Bagi tiap per satu orangnya itu satu sok. Sok ini bahasa hadis. Ingat ya, sok ini bahasa hadis. Tiap kepala, tiap nyawa itu satu sok. Satu sok min ghalibi qutil baladi. Saking kaprai panganan pikuatane negara, makanan pokok daerah itu. Tiap per satu nyawa kewajiban bayar zakatnya satu sok makanan pokok daerah tersebut. Jelas ya? Umpamanya orang itu Madura panganane jagung, berarti zakat fitrai bayar kambing beras oleh apa ora? Daerah sana itu makanannya jagung. Dia zakat fitrah dengan bayar beras oleh apa enggak? Mboten asal. Kenapa? Bukan makanan pokok. Umpamanya ada jenengan makanannya itu makannya beras, ya enggak beras lah, nasi. Tapi beras kan? Nyebutnya beras apa nasi? Beras mawon, jenengan mangani beras, umpamanya. Oh, tapi kok gak enak ya? Makanan kita itu nasi, beras. Terus saya bayar zakatnya dengan jagung. Itu enggak sah. Jelas ya? Gaplek nggih sami mboten sah. Wah, yo langsung duit piye? Itu pertanyaan yang luar biasa itu. Mungkin kalau ditulis sejarah yang di Batam sendiri itu sejarahnya panjang. Lah itu satu sok ini dari makanan yang menjadi makanan pokok daerah tersebut. Umpamanya ada orang dia membayarkan dengan yang bukan makanan pokok, ya tidak sah. Niku perkara ini makanan pokok memang menjadi satu perkara yang napa niku sulit dihilangkan. Niku ada niku ngeten. Tentara Indonesia latihan bareng dengan tentara, kalau nggak salah niku Malaysia. Di salah satu daerah di sana latihan perang, latihan militer bersama. Kemudian sekitar jam 11 itu salah satu pimpinan di Malaysia itu tanya pada tentara Indonesia, kalian sudah sarapan? Belum. Langsung pimpinannya tadi marah-marah. Indonesia itu tamu kan di sana. Tentara itu kan tamu kan. Kok jam segitu sudah siang, jam 10, jam 11, ini kok belum dikasih sarapan? Ini kalian gimana kok tentara Indonesia gak dikasih sarapan? Tentara Malaysia ngomong, mereka sudah kami kasih roti sama susu. Bagi wong Indonesia, mangan roti kambek susu itu sarapan apa ora? Cemilan. Iya kan? Cemilan. Bagi kono itu sarapan. Wong Indonesia ngaran itu bukan sarapan. Sarapan ya nasi. Makan roti iku ya enggak disebut sarapan. Nah, makanya tentara nih akhirnya pimpinan nggui. Ya kenapa? Karena bagi orang Indonesia kalau tidak nasi itu tidak disebut sarapan. Meskipun wis dikai roti, dikai susu. Oke kan, jenengan umpamine mangan isu-isu atau mangane ganti roti. Sampeyan nganggep itu makan apa enggak? Ganjel weteng ngarane. Lah, fungsi makanan pokok itu di sini. Enggak bisa digantikan dengan yang lain. Makanya yang dipakai makanan pokok yang lumrah di daerah tersebut. Kalau dia biasanya beras, ya nggak boleh dikasih sagu.
Kalau dia sukanya biasanya jagung, ya jangan dikasih beras. Krono wonge gak rumangsa mangan kok. Dianggepe jajan. Jenengan kadung kei jagung anggepe kan orang makanan pokok, tapi mungkin kena dienggo jajan kan. Ya padha kabeh tadi, roti susu dianggepe jajan. Wah, ini jajan pagi, ini jajan pasar. Ngono mau idza fadulat ing dalem arikalane luweh andainihi ando sangking utange man wa kiswatihi lan pakaiane man wa maskanihi lan panggonane man wa kutiman lan panganan pikuwatane wong alai kang wajib ing atase man apa nafaqatuhum nafaqoe man yaumal idi ing dalem dinane Idul Fitri wa lailatihi lan wengine Idul Fitri. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ketika sudah cukup untuk bayar hutangnya, untuk pakaian keluarganya, untuk rumah dia, untuk makanan keluarganya di hari Idul Fitri dan di malam Idul Fitri. Ada orang duwe beras 2 kilo, dia punya hutang. Beras ini kalau dibuat bayar hutang, dia lepas daripada hutangnya. Tapi dia itu malah bayar zakat. Ini sebetulnya dengan dia itu belum bebas hutangnya, maka dia nggak wajib zakat fitrah. Jelas ya? Enek wong durung duwe omah. Dia akhirnya itu wis ini tak nggo bayar zakat fitrah. Padahal dia semestinya bisa dengan itu untuk mencukupi maskan tempat tinggalnya. Loh, yang diwajibkan idza fadulat ketika lebih. Kebutuhan primer harus didahulukan. Saya ulangi, kebutuhan primer harus didahulukan. Syariat ini ngoten. Umpamine enek wong, dia itu sebetulnya uang ini untuk nafkah keluarga, nafkah wajib, diambil untuk sedekah fakir miskin. Itu kalau dalam pandangan syariat iki salah. Sedekah fakir miskin sunnah, nafkah pada keluarga wajib. Kaidahnya tetap jangan sampai demi perkara sunnah meninggalkan kewajiban. Jelas ya? Tetapi kalau ini kaitan dengan masalah seperti ini bagaimana? Kalau dia itu sudah beres untuk keluarganya di Idul Fitri aman, makanan keluarganya di Idul Fitri aman, pakaian keluarganya di Idul Fitri aman. Tapi pakaian bukan pakaian baru loh yo. Pakaian yang penting pakaian sing layak. Maka dia berarti krono malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri ini keluarga saya sudah aman, saya wajib bayar zakat. Tapi kalau di malam Idul Fitri anak isik nangis masalah panganan, keluarganya sik dorong aman, dia harus yang primer didahulukan. Jelas ya? Ibadah kuwi ya apik tapi enek aturane. Jelas ya? Ibadah kuwi apik tapi enek aturane. Ojo sing penting apik menurutku, lah iki repot kuwi. Wa tajibulan wajib apa an-niyatu niat fi jami'i anwa'i zakati ing dalem sekabehane pira-pira wernane zakat. Semua dari zakat yang sudah disebutkan mulai awal sampai akhir wajib ada niat. Enggak sekedar saya memberikan kepada dia.
harus ada niat ini zakat saya. Ba'dal ifrozi ing dalem sakwuse nyawisake. Setelah ditata ini untuk zakat baru nih niat. Jelas ya? Setelah ditata baru nih niat. Lah ini adalah bab zakat yang ada di Sulam Taufik. Mungkin ada yang ditanyakan. J. J. Gawe sing angel apa gawe sing gampang? Kadang niku dikek sing angel njaluke sing gampang. Wong kon nuruti hukum apa hukum kon nuruti wong? Repot iki. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab ini. Kok mau menyesuaikan yang mana? Dados ngeten. Nabi Muhammad itu menyampaikan khud min aghniyaihim tukhadu ila fuqaraihim. Ini kula menjelaskan secara ilmiah mawon. Nggih, kula menjelaskan secara ilmiah saja. Berdasarkan hadis itu, ambillah dari yang kaya, kembalikan kepada yang miskin. Jelas? Dari hadis ini berarti yang kaya uangnya dikeluarkan dikembalikan kepada yang miskin. Ini berarti terjadi siklus. Ya berarti di daerah itu enggak menyebar, yang kaya sana diberikan pada fakir miskin sana, enggak. Yang kaya diputar pada yang miskin. Oleh sebab itu mayoritas madhab Syafi'iyah mengatakan yukhramu nakluz zakat. Diharamkan memindah zakat. Kenapa? Menghilangkan hak daripada orang yang berada di daerah itu yang semestinya dapat. Lagi hukumnya nggak boleh dipindah. Jelas ya? Tapi sebagian ulama menyatakan zakat itu kan yang penting sampai pada yang berhak. Iya kan? Selama dia berhak secara hukum ya sah dimanapun berada. Siapapun dia. Yang penting masuk asnaf zakat. Maka berdasarkan itu sebagian ulama menyatakan diperbolehkan untuk memindah zakat. Qala Ar-Royani fil bahri yajuzu an-naqlu mutlaqon. Tetapi menurut Imam Ar-Royani itu boleh dipindah secara mutlak, mbuh ning dulur apa ora. Jelas ya? Hanya saja walladzi yambagi annahu yajuzu an-naqlu ilal qarabati in kana fi dzalikan nahiyah jazman liwujudil makna alladzi allala bihi mimman innaqli. Jadi tetapi yang paling sayuknya itu yang paling seyukyanya ketika mindah baru ning kerabat. Jelas ya? Iku kaya menjadi titik temu ulama yang melarang dan ulama yang membolehkan. Titik temune walladzi yambagi annahu yajuzu an-naqlu ilal qarabah in kana fitil kan nahiyah. Lak wis ning daerah kono dipindah ning dulure dhewe, wis gak apa-apa. Tapi sebagian ulama mengatakan waqad tamassaka al-ashabu biman innaqli zakat anil baladil mal bihadzal hadis. Berdasarkan hadis Nabi tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambillah dari yang kaya, kembalikan pada yang fakir. Ulama-ulama Syafi'iyah mengharamkan pindah zakat. Sampeyan duwike ning kene, megawene ning kene, zakate ya seyogyane ning kene. Jelas ya? Tapi ada ulama pandangannya tadi
Sing penting kan sampai pada yang berhak toh. Nggih kan? Lah ning kampung ya wonge berhak. Lah terus ini Imam Ar-Royani mutlak, enggak enek urusan negara nih dia berada ataupun di kampung halaman enggak enek urusan. Imam Ar-Royani. Lah kemudian titik tengahnya adalah kalau ning kerabat iku seyukyane baru bisa dipindah. Jelas ya? Jadi antara yang berputar di daerah dengan dipindah tapi ke kerabat. Kalau di sebaiknya itu yang mana? Sebaiknya zakat itu paling baik diberikan kepada kerabat, Mbak. Walaupun tidak Lah bahasa pindah itu engko dhisik. Zakat itu kalau saya punya kewajiban membayar zakat, saya berikan pada dua orang. Yang satu bukan kerabat, yang satu kerabat. Maka dengan saya memberikan pada kerabat, satu, saya menjalankan ibadah zakat. Dua, saya menolong kerabat, silaturahmi. Maka dengan memberikan zakat pada kerabat itu pahalane luwih akeh. Cuma enek titik kurangi dengan mindah zakat. Tapi ini sebetulnya menjadi titik solusi dari ulama yang mengatakan boleh mindah secara mutlak. Lah ulama secara mutlak itu enggak peduli ning daerahnya ataupun di daerah yang lain selama sampai pada yang berhak sah. Tapi ulama-ulama yang lain seyukyane pendapat yang mengatakan boleh mindah itu arahannya kepada kerabat sendiri. Lah ngono berarti luwih apik dipindah apa? Enggak. Lah apik dipindah apa enggak? ya belum tentu. Karena gini, misalkan kerabat yang jauhan di sana kan, tiba-tiba kita hanya memikirkan kerabat yang jauh, lalu zakatnya itu ke sana. Modal, ya kan, mati. Ini karena kaya, tapi nggak pernah nampak orang itu keluarkan zakat. Itu kan tanda kutip orang itu kan menjadi satu momok juga. Lagi makanya itu pertimbangan para ulama itu karena dia dapat harta itu di daerah sana. Semestinya yang mendapatkan manfaat daripada zakat itu ya fakir miskin di daerah itu. Ya kan? Lah ini kalau masalah api-api ya kalau secara hukum kebanyakan ulama mengatakan haram ya luwih apik di daerah dhewe. Aslinya gini. Asli jajal sesekali sama mikir kayak Nabi. Nabi Muhammad itu beliau melihat yang namanya zakat itu adalah ausakun nas, kotoran manusia. Kira-kira kita tega nggak memberikan kotoran kita kepada saudara kita? Lah mikirnya duit, iki eman-eman nih daripada dikuwehne wong mending diwene dulur dhewe. Lah mikirnya duit. Lah mikirnya hadis Nabi bahwa zakat itu kotoran manusia. Seyogyanya saudara kita jangan kita beri zakat, beri hadiah ataupun infak, tapi jangan zakat. Zakate ning kene, infake ning saudara. Paham? Jadi lak sampean mikir iki duit, kaya wah daripada tak wene wong mending tak wene dulur. Tapi lak zaman mikir kayak Nabi, iki kotoran. Kok ape tak wene dulur. Mending tak wene Pak Madul. Pernah saya utangi ya. Masuk gorib. Kalau Korban maksudnya berapa? Kalau korban itu buat masalah kalau korban. Cuma kenapa niku kalau korban buat masalah. Dulu
sebaiknya. Kalau korban itu yang penting saat Idul Adha kita itu ya korban. Dulu ketika kula basu masail teng Langitan, Pondok Langitan, itu membahas masalah daging korban yang dikornet. Ada beberapa masjid daging korbannya itu terlampau banyak hingga akhirnya diawetkan. Kenapa? Karena kalau dibagikan ke daerah situ terlampau banyak, akhirnya diawetkan. Kemudian bahkan ada beberapa masjid itu yang sengaja daging korbannya diolah, dikirimkan ke daerah-daerah terpencil. Bagaimana hukumnya itu? Ini kan indah kan? Ada salah satu kitab, kalau mboten salah Tadkiratun Nas, satu kitab nopo saking Yaman. Itu menunjukkan bahwa ulama-ulama dulu biasa saling berkirim daging korban. Ulama Yaman ngirim daging korban ning ulama Mekah. Ulama Mekah kirim daging korban ning ulama Yaman. Lah dari sana itu ulama ketika melakukannya ya mesti secara hukum itu tidak dilarang. Ngaten nggih? Batasan waktu. Batasan waktu. Kirim lewat terus korbannya temu kok. Lagi kalau untuk napa niku korban ini sebenarnya nggak ada patokan harus di sini atau di rumah. Lah sampean ning kampung gak oleh ning kene iku patokan zakat. Saya ulangi, iku patokan zakat lah, patokan korban sing penting sampean kuwi mbeleh hewan. Ora ketak pete menurut Ibnu Mas'ud utawa Imam sahabat Ibnu Abbas. Gak ketan kuwi dujaja. Jago. Lah iki patokan zakat. Saman gawe untuk menghukumi korban ya repot. Jawabannya tetap sampean korban ning ndi wae oleh. Ning kampung oleh, ning kene oleh. Aku pamene ning Barelang, oleh saat Idul Adha, potong setelah sholat Id. Wah, iki wayahe motong korban. Bareng-bareng kabeh masyarakat kono. Yo enggak apa. Jelas ya? Serah ke panitia pun oleh. Tidak ada istilah bahasanya ya kalau lebih baik ya di sini. Tidak ada seperti itu ya. Boten. Kalau orang tua kan itu tanggungan anak laki-laki lebih banyak. Dia sudah enggak produktif kan. Orang tua. Karena dia di kampung itu masih. Dados ngeten. Fikih niku sudah bagus. Kalau ada anak dia masih belum balik, nafkahnya ditanggung orang tua. Kalau dia sudah balik dan dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, berarti dia sudah lepas. Kecuali anak yang dia tidak bisa mencari nafkah karena udzur, katakanlah lumpuh, naudzubillah, atau dia sakit, maka nafkah tetap ditanggung orang tua. Lah saiki kalau dibalik, orang tua yang udzur, anak yang bisa cari nafkah. Aturan baku nih, nafkah orang tua sekarang yang menanggung adalah anak. Iki nggak sebut anak lanang apa anak wedok, anak siji apa anak loro, sing penting ditanggung anak. Terus iki anak lanang apa anak wedok? Lah berarti iki enek udur-uduran iki. Ya kan berarti anak enek uduran. Awakmu elah. Iki semasalah iki orang hukume, sing masalah anake. Nggih napa betul? Patokane kalau ada anak dia nggak bisa mencari nafkah wong tua. Orang tua kalau dia nggak bisa mencari nafkah, katakanlah karena udzur wis tua dan sebagainya, ditanggung anak. Mbok anake lanang, anake wedok, anake siji, anake loro, anake ning omah, anake ning luar, sing penting ditanggung anak. Kalau enek masalah, yang bermasalah bukan hukumnya tapi anaknya. Wah, kita kok keren ini. Tapi itu penting. Karena kadang itu udur-uduran.
Wong tuwa siji iso ngrumat anak 10 durung tentu iso ngrumat wong tuwa siji. Sak hebat-hebate anak 10 belum tentu iso ngrumat wong tuwa siji. Sak lemah-lemahe wong tuwa siji iso ngrumat anak 10. Nggih kan? Sama rumangsa wong tua apa rumangsa anak saiki? Terus kamu itu gimana? Napa? Terus kalau orang tua kamu kita ya karena di sini atau dia ikuti di sana? Maksudnya? Orang tuanya di kampung. Iya. Kan saya di sini. Kita ya kan di sini atau untuk orang tuanya bisa di kampung? Kalau untuk zakat, zakat wow. Seyogianya kalau wong tua kalau memang sudah nggak mampu itu bukan zakat, adalah nafkah. Nafkah dengan zakat beda. Istri saya orang yang wajib saya nafkahi. Saya nggak boleh zakat saya berikan ke kamu ya. Nggak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi, nggak boleh. Wah saiki meneh wah daripada diweni wong mending diweni dulur umpamane. Ya, maksudnya buat orang tua kita kan kita yang kasih kan. Nah, satu dikasihkan untuk yang dikasihkan dia di sana atau dia di sini. Sitok. Zakat kan orang tua kita yang agung, ya. Itu kita dikasihkan di sini atau yang dikasihkan untuk di kampung? Orang tua di kampung. Ya tim mriki mboten napa-napa. Kayak saya ketika di pondok. Itu orang tua, anake kabeh mondok, itu orang tua pasti itu dia ning omah zakati. Anake ning pondok telu. Kabeh telepone siji-siji, awakmu zakate wis ning kene wis tak zakati. Ya. Zakate ning kene enggak perlu dikirim ning pondok, iki zakatmu ya. Lewat JNE. Oh sini apa beras, Pak? Apa ongkir? Lah itu zakatnya yang di situ. Jelas ya? Nah, jadi masalah umpamine mriki tinggal ngomong mawon. Kalau dalam hal yang kita zakati sudah balik. Nafkahnya tidak ditanggung. Anak wis balik, gak duwe udur, iso golek nafkah dhewe. Wong tua kalau mau menzakati anake berarti kudu izin. Karena kalau dia itu tidak izin, ini punya hak melakukan ibadah untuk mendapatkan pahala itu. Kok direbut orang? Nggak bisa. Kalau diizinkan, oh nggih, berarti boleh. Kalau nggak diizinkan, iki nggak ngerti, ya nggak disebut zakat. Kalau nggak ada udur, kalau ada udur wajib dia nggak bisa mencari nafkah, just nggak butuh izin. Karena dia nafkahnya saya yang menanggung, ya langsung saya menzakati kaya aku zakati bojo, anak, nggak perlu izin. Tapi dua-duanya zakat, hitungannya lain. Oh malah tambah ganjaran toh? Hitungannya lain, zakatnya ke sana atau ini sudah hitung sedekah atau gimana? Ya kalau yang anak tadi zakat, terus ibunya zakat. Zakat 2 kali atau yang di sebelah sini jadi hukumnya dekat? Zakat niku minimal. Sok itu minimal, bukan maksimal. Minimal zakat sok atau 2,5 kilogram. Itu minimal, saman kayak sak kintal sawah enggak? Nisab itu mini. Saman termasuk orang modern karena memakai minimalis. Orang modern kan suka gaya minimalis. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Artinya ketika misalkan saudara kita ada 4, nggak masalah dari sini mungkin kami yang jagatin orang tua yang di Surabaya juga nggak masalah. Betul masalah. Cuma lak wong tuwane niku sudah bisa mencari nafkah sendiri. Kalau zakat ngomong. Saya ulangi, kalau zakat ngomong. Kalau mau zakatin umpamine itu sama, karena orang lain kalau dalam masalah zakat itu tanggungan secara personal. Aku wajib zakat. Kemudian Kang Alif
Pak, sampean tak zakati yo. Kalau ngomong iyo, maka dengan Kang Alif zakat saya, dia mewakili saya, gugur kewajiban saya. Tapi kalau dia nggak ngomong, kalau bayar zakat, dia membayar wajib zakat. Zakatnya Pak Mujib lah katakanlah. Saya nggak ngerti, ya nggak sah. Tapi kalau beda, orang itu ditanggung nafkahnya oleh dia, anak, nggak perlu izin. Atau orang tua yang nggak bisa mencari nafkah, kan wajib kan, nggak perlu izin. Lah, yang dia mencari nafkah sendiri ngomong untuk sah sebagai zakat. Lah wis sah sebagai zakat, sama zakat sak kintal. Oh, ora apa. Jelas ya? Jadi tetap tetap diniati zakat ke satu orang satu kintal. Ya nggih mboten napa-napa. Bahkan ingat praktek ilmu. Ini diajarkan, kalau diajari oleh bibi kan, bibi kalau dari Gusti itu kan, ketika setiap puasa saya itu suruh bagikan zakat fitrah plus dengan uang di dalamnya. Masa uang kok mangan apa sego tok le. Nggih. Nah, itu diniati zakat. Aku piye anu le ngoten lho. Oh. Zakat fitrah itu emang angsal disukake sak malam raya sak derenge sak angsal. Satu Ramadan. Kalau diberikan sebelum Idul Fitri ya boleh. Jadi zakat fitrah itu enek hukumi boleh, enek hukumi sunnah, enek hukumi wajib, enek hukumi makruh, bahkan haram. Itu hukum bayar zakat. Zakat fitrah mulai masuk saat Ramadan itu dibayarkan boleh. Jelas ya? Dibayarkan boleh. Pada saat Idul Fitri, malam Idul Fitri, membayarkan itu sunnah. Sebelum sholat Id itu wajib. Setelah sholat Id makruh. Kalau sampai telat haram. Nah, itu fikih ini ada 5 hukum. Jelas ya? Kalau dibayarkan pada saat Ramadan, ini kan belum Idul Fitri, boleh. Iki enek fakir miskin, udah bayarkan boleh. Apakah itu sah? Ya sah. Kalau saya memang memenuhi syarat, dia memenuhi syarat sebagai fakir miskin, ya sah. Jelas ya? Ini zakat jasa dan perdagangan itu kan dihitung dari awal tahun sampai akhir tahun. Mulai penghitungan awal tahun dan akhir tahun ini apakah memulainya perdagangan apa mulai dari tahun misalkan kita tutup pembukuan di Desember kalau pakai Masehi, sedangkan mulainya itu bulan Juni. Umumnya rata-rata pembukuan kalau sekarang kan mungkin kan Desember, akhir Desember. Nah, dari yang Juni ke Desember ini apakah sudah dihitung 1 tahun atau ya nanti hitungnya setelah Juli lagi? Ketika sudah mencapai 1 nisab. Katakanlah dari Juli ke Desember ini sudah ada 1 nisab, tapi kan belum ada 1 tahun. Nah, 1 tahun mungkin ternyata kan kurang 1 nisab. Nah, berarti nggak wajib zakat. Artinya 1 tahun dari mulainya. 1 tahun dari mulainya. Enggak mungkin ada yang tanya Malik. Itu batasnya tanggal ya. Batasnya tanggal dari maghrib, asar, nopo. Tanggal nopo niku? Jadi misalnya Ramadan kali Syawal. Mulai hitungan. Mulai hitungan. Hitungan hari. Maksudnya Ramadan dan Idul Fitri. Oh, itu maghrib itu saat
matahari terbenam. Jadi kalau hitungan Masehi itu kan pergantian hari pada saat jam 12. Jam 12 tek 1 detik wis masuk hari setelah apa jenenge? Hari kedepannya, hari depan. Ngono salah. Engko jam 12 lebih 1 detik wis masuk hari Sabtu. Tapi lah hitungan Komaria iki wis masuk hari Jumat. Saya ulangi, iki wis masuk hari Jumat. Kenapa? Mulai maghrib tadi dihitung masuk Jumat. Orang nunggu kok. Tapi mulai maghrib. Maka saat Idul Fitri dimulai pada saat maghrib. Lahir anak jam 5. Setelah itu jam 6 masuk maghrib. Anak ini berarti menemui bagian Ramadan dan bagian Idul Fitri. Meskipun tas lahir wajib dizakati. Jelas ya? Ngaten. Ya. Zakat itu perlu akad sama yang dikasih. Maksudnya? Contohnya di kampung-kampung, anak-anak gitu. Di Jakarta ini kan. Iya. Bah, di Jakarta si Fulan, di Jakarta si Fulan. Perlu. Yang penting niat, meskipun nggak harus iki zakat iki buat. Yang penting niat. Niat mengeluarkan zakat umpamine. Aku sak keluarga wajib mengeluarkan katakanlah sak sok krono wong 4 sok udah jangan. Iki gawe keluargaku, aku anak bojo wong 4 umpamine. Ya sing ngoten mawon. Enggak kudu dijenengi. Iki zakat iki ojo dicampur, iki zakat iki enggak. Yang penting itu jumlahnya berapa baru diberikan. Cuma ulama-ulama kita itu memang bijak dalam berdakwah. Enggak hanya fikih yang penting diterima, yang penting dia niat, yang penting sampai pada mustahil enggak. Ulama-ulama kita ojo lali niat. Diingatkan fikihnya. Didongaki. Iya kan? Dicekel. Cekel berasih. Lah pemene enggak beras duit cekel duit. Ben barokah. Tapi ini bagian daripada ulama kita dalam berdakwah. Akhirnya malah jadi sakral. Lah neng kitab nu contohnya ngaten. Jenengan kan tadi nih gini ya neng Sulam Taufik wajib niat ba'dal ifros. Setelah disiapkan saya niat. Iki gawe zakat lah. Tak niati itu. Setelah tak persiapkan aku niat. Enak pencuri. Wong nyolong, seret. Tanpa sepengetahuan saya kan berarti. Tapi pencuri diberikan pada fakir miskin, nyolong. Dia memberikan pada yang berhak. Dia mengambil tanpa sepengetahuan saya. Saya sudah niat, itu sudah saya tata. Ya kan? Secara hukum sah. Enek pencuri, wongi memang berhak iki gawe zakat kula aku yang berhak. La haula wala quwwata. Wah, napa niki? Panasrul malam Jumat. Lah niku sampun sah. Jelas ya? Jadi enggak perlu umpamine iki gawe Pak iki gawe Pak iki umpamine. Sing penting wis diniati, yang penting sampai pada yang berhak ya wis sah. Aturan bakune ngoten, cuma ulama kita dalam berdakwah ya enggak seperti itu. Ditompo, didongake. Iya kan? Ngoten. Mungkin terakhir tambahan jadi. Anjir, menambahi monggo. Nah, untuk orang tua yang sudah tidak punya penghasilan, masih wajibkah untuk mengeluarkan zakat fitrah? Selama kebutuhannya di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri lebih, maka wajib. Jadi demikian kan
ketika infadulat bila lebih dari kebutuhan pokoknya. Omah wis enek, panganan gawe Idul Fitri sesuk wis enek, bengine gak butuh, bingung panganan wis enek beras, klambi wis tinggu, yo berarti wajib zakat. Tapi beda kalau ini, kebutuhan keluargaku sedina ku 1 kilo, aku duweni beras mek 2 kilo. Ini untuk Idul Fitri besok, ini yang saya butuhkan untuk makan keluarga 1 kilo. Berarti saya cuma kelebihan 1 kilo. Saya bayar zakatnya berarti berapa? 1 kilo itu saja. Jelas ya? Kenapa? Yang 1 kilo untuk kebutuhan makan di hari Idul Fitri dan di malamnya. Tapi roto-roto kita itu wis gak mikir itu. Apa meneh ning Batam, yang difikirkan kebutuhan di Batam itu bukan yang pokok, yang primer. Rata-rata yang bersifat sekunder. Kalau wis primer rata-rata wis cukup lah, aku ya khusnudon lah. Ya muga-muga khusnudon ora terima khusnudon, khusnul yakin. Artinya lak wong hukumnya ya. Wong lak ning Batam niku kaya-kaya untuk mangan insyaallah nganu lagi. Wis luwe-luwe. Nyampe sing adui itu. Golek itu. Cuma untuk selera kadang nggak semua orang terpenuhi. Tapi ini kan yang dicari sudah ke taraf selanjutnya, yakni selera bukan hajat. Tapi dia anak kos. Anak kos. Tapi dia ketika anak kos mangani saat Idul Fitri cukup apa ora? Cukup. Tempat manggon wis enek. Klambi wis enek. Nggih kan? Lho berarti dia wajib zakat. Iki zakatnya zakat fitrah lho, ora zakat perdagangan. Zakat fitrah, maka yang dihitung kebutuhan makan saat Idul Fitri dan malamnya. Tapi begini ya, yang mencukupi itu kan karena dari taruhlah mungkin orang lain kan begitu, walaupun itu dari anaknya ya. Itu orang tua tadi masih wajib juga ya. Orang tua nafkah ditanggung anak, nggih kan? Iya. Berarti yang orang tua ini berarti wajib kan? Semua orang kan wajib kan? Ini yang selama punya nyawa wajib. Hanya saja bagi orang saat Idul Fitri dia nggak punya kebutuhan, nggak punya kecukupan makan di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri, maka nggak perlu zakat fitrah. Ngaten nggih? Iku nafkah wis ditanggung anake. Lho wis enak sing nanggung lho. Ya mesti wajib, baru kalau anaknya nggak mampu menanggung. Lho iki beda. Lah sik enek sing nanggung berarti kecukupan toh? Umpamane enek wong wedok duwe bojo. Perempuan tadi itu disebut nafkahnya ditanggung suami apa enggak? Ya kan? Yang berhak ngomong kurang dan sebagainya suami kan semestinya. Oh, sampeyan semangat mikir rondo. Semongko. Jelas ya? Lah sempama ngeten niku Pak Madun. Dia kan nafkahnya sudah ditanggung anak. Kok wajib apa enggak lho? Dia berarti kan enggak kurang. Kenapa? Karena sudah ditanggung anak. Artinya yang punya kewajiban si anak ya. Iya, anak. Kan makanya alaihi wa ala man yajibun nafaqatuhu. Bagi dia dan bagi orang yang ditanggung nafkahnya. Saya wajib bayar atas diri saya dan orang-orang yang nafkahnya saya tanggung. Artinya ya anak itulah yang menjakati. Yang wajib menanggung zakatnya. Pas aku tadi ngantuk nyampe Kan alaihi wa alaman yajibun nafaqatuhu. Zakat itu wajib bagi saya, diri saya, dan orang-orang yang nafkahnya saya tanggung. Nah itu bertumpu pada saya. Enek suami pada
Makanya itu dalam kitab fikih dibahas, umpamane enek bojo membayarkan zakati suami piye. Sampai dibahas ngono. Perempuan kan dia kan semestinya zakatnya yang membayarkan suami. Lah dia bayar dhewe piye? Lah gawe duwe dhewe gak apa-apa. Beda meneh lak sing kerja istrine. Repot ya, tapi tetap hukumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jelas ya Pak Matur nggih? Nggih. Cukup nggih? Nggih. Apa rondo? Di dalam hal zakat itu kan ada pengelolanya Nggih. di Badan Nasional Napa niku? Basnas. Oh nggih. Terus Itu di hari Idul Fitri itu zakatnya dikelola sama Basnas atau enggak? Kalau saya tengok soal zakat itu di masjid-masjid itu ditanggung atau dikelola sama pengurus-pengurus masjid. ndak sampun sampean jawab ngono. Itu bagusnya gimana? Oh, bagusnya. Nah, Terus ngeten. terus di kampung itu aku tengok soal zakat diterima oleh ustadznya. Kalau sepengetahuan saya entah dibagikan atau enggak itu gimana? Ya menurut sampean lho, Katanya sih untuk apa? Bisa beda. Enggak. Bayaran nongko aku apa? Ngajar ngaji anak itu. Ya bisa beda. Ya. Zakat itu aslinya perkara ya ngapunten ya, perkara sing cilik. Tapi kadang jadi masalah gede. Kenapa? Karena kadang-kala melihat zakat itu jadi koyok fitnah. Masalah tentang zakat itu sebetulnya prioritas Islam mengangkat dari fakir menjadi lepas dari kefakiran. Sebetulnya tujuan itu adalah ke zakat selain zakat fitrah. Zakat mal, zakat harta sebagainya. Tapi sekarang semangat itu tetap ada tapi bertumpu kepada zakat fitrah. Akhirnya zakat fitrah dipaksa untuk menghilangkan kefakiran masyarakat sekitar. Padahal zakat fitrah cuma berapa? Makanya lebih banyak yang hasud daripada yang senang. Repot kan? Aslinya itu yang zakat yang tadi itu hewan ternak sebagainya itu sebagai semangat mengentaskan kemiskinan. Tapi sekarang yang dipaksa dengan semangat itu zakat fitrah. Jelas ya? Kemudian zakat fitrah itu bagusnya dikelola bagaimana? Aslinya ya enek pengelola secara nasional. Harus seperti itu, makanya di NU enek lazisme. Ya. Yang paling bagus memang begitu. Udah meskipun sampeyan ngerti bab fikih zakat, ini masjid sampean enek panitia zakat, tapi kita memang harus ngerti. Pada masa Nabi pun biar nggih ngoten. Ngutus sahabat mrono sahabat Ali njupuk zakat ning kono. Kemudian jadi bisa merata, tapi fokusnya ini pergerakannya di zakat mal. Saiki enggak itu, tapi di zakat fitrah. Oh, repot lagi. Dengan semangat yang sama tapi objeknya beda. Aslinya sing apik yo Basnas. Ya bukan Basnas, saya tidak menyebut nama ya. Yang penting aslinya dikelola secara profesional, artinya amil itu adalah sebuah status pekerja. Dia bersifat profesional. Dia itu bil ujroh dengan bayaran standar. Makanya yang namanya amil itu bekerjanya dalam waktu setiap tahun. Ning kene menatasnamakan amil tapi kerjone tiap Ramadan. Di luar Ramadan aku nggak amil zakat saiki. Tapi saat bulan Ramadan rebutan pingin dadi amil zakat. Mbuh pingin dadi amil apa pingin dadi mustahik. Kadang ya repot.
iki mustahik nyamar tadi amil iki Mas. Yang paling bagus semestinya dikelola amil. Cuma kadang-kala niku ngeten. Kalau masalah tentang napa niku zakat ini umpamane toh amilnya itu swadaya, iku secara hukum ya sah. Nggih, amile swadaya secara hukum sah meskipun amilnya nggak dapat bagian. Ataupun tidak diberikan kepada amil, muzaki memberikan langsung kepada mustahik, ya sah. Yang penting sampai pada yang berhak. Jelas ya? Sampai pada yang berhak. Jadi seumpama diurus amil kambing diurus masjid basnas atau diurus masjid secara hukum sah. Tapi aslinya yang paling bagus bila profesional itu adalah diurus secara nasional. Terus ini hukum amil mengendapkan uang zakat hingga katakanlah sampai banyak kan. Ya mungkin disalurkan cuma sebagian kecil. Kalau dilihat dari tadi maksud dan tujuannya kan untuk mengentaskan kemiskinan. Yeah. Dari tujuan yang mulia itu kayaknya nggak pernah saya mendengar basnas atau apalah pergerakannya. sudah mengentaskan kemiskinan ini. Bahkan yang saya dengar untuk orang yang memang nggak mampu untuk bisa disambungi itu saja susah. Padahal beberapa tahun yang lalu saya pernah baca itu ambil zakat yang nasional itu sampai triliunan. Itu dananya kemana? Saya nggak bertanya dananya kemana. Bagaimana hukumnya mengendapkan uang yang banyak ini? Ketoronnya pertanyaannya berpondasikan suudon. Berpondasikan suudon. Kan kalau yang tahu ya. Tapi ingatkan Mbak, untuk zakat yang selain zakat fitrah, umpamanya dia memberikannya tidak seketika itu boleh. Kalau bukan zakat fitrah, bagaimana? Kalau zakat fitrah itu pada malam Idul Fitri lah itu diberikan. Makanya besoknya lagi itu sifatnya sudah lain. Memang ada beberapa teori. Contohnya kalau saya sendiri berpendapat, berpendapatnya bahwasanya zakat selama diterima oleh amil. Tapi pendapat saya ini wakil masih nggak setuju. Jadi ada satu teori, amil wakil daripada mustahik. Selama barang zakat sampai kepada amil, yadul amil kayadil mustahik. Tangan amil sama seperti tangannya mustahik. Bila sudah diterima amil, sama seperti diterima mustahik. Artinya, bila sudah diterima amil, wis sah. Jelas ya? Iki kan seperti wis sah loh. Masalah tentang ini sebelum ke sana, Mbak. Saat Idul Fitri biasanya amil kuwi nerimo zakat, bengi bagikan, sisuk keselen. Pak Ustadz umpamanya bagi-baginya besok bagaimana, boleh apa enggak? Saya berpendapat mboten napa-napa. Tapi pendapat saya ditentang habis. Ini kan sudah lewat. Kenapa? Memberikannya pada mustahik wis lewat Idul Fitri. Tapi itu masalah lain. Kalau untuk Idul Fitri memang itu segera. Segera. Tapi kalau untuk zakat mal itu enggak harus segera. Katakanlah enek orang dalam kitab contohnya ngeten, wong yang enggak bisa mencari nafkah untuk dirinya. Maka dia diberikanlah tunjangan katakanlah. Itu bisa. Itu kan mengendapkan loh. Nggih, mengendapkan. Baitul mal. Umpamanya, oh ini membuat enggak harus, umpamanya enggak harus langsung bleng-bleng-bleng buat. Kalau untuk yang zakat mal katakanlah, itu enggak harus seketika. Jelas nih Pak ya? Tapi kalau zakat fitrah lah iso langsung pada saat Idul Fitri. Meskipun lah kula
Biasanya kalau ditanya mboten napa-napa. Kenapa? Karena saya memahami tadi, yadul amil kayadil mustahik. Tangannya amil sama seperti tangannya mustahik. Selama sampeyan kuwi bayar, saya sebagai amil, kewajiban Anda bayarkan dengan durasi waktu batasnya ini. Anda berikan ke saya, berarti sudah sah karena saya wakil daripada mustahik. Jelas ya? Jelas Pak? Jadi kalau untuk mengendapkan selama untuk kemaslahatan betul betul. Tapi beda lagi kalau mengendapkan agar mengendapkan untuk satu kemaslahatan itu yang bisa kurang. contohnya untuk tunjangan tadi Mbak. Dibuat dengan tunjangan, memberikan tunjangan pada orang-orang yang dia tidak bisa mencari nafkah, kan mau nggak mau diendapkan loh. Ya, atau membuat agar lebih produktif selama ada kemungkinan untung. Selama ada kemungkinan untung. Kalau spekulasi enggak boleh. Selama ada kemungkinan untung. Untungnya itu kemungkinan besar. Udah, ini untuk buat toko ya, hasilnya untuk para fakir miskin ini. Fakir miskin itu dapat dari laba toko tadi. Itu kan mengendapkan. Karena fakir miskin dapatnya adalah dari laba, bukan dari zakat itu. Nah ini untuk contoh kemaslahatan. Satu modal gitu ya. Nggih. Ya, artinya kan itu disalurkan walaupun dikelola. Nggih, pengelolaan, namanya pengelolaan zakat. Jadi contohnya ini, enek tukang penebang kayu. Penebang kayu itu butuhnya kan kapak. Sampeyan membelikan dia becak, itu enggak oleh. Zakat, dia penerima zakat, wah dia kebutuhannya kapak, ya saya belikan kapak. Orang zakat ke saya dengan uang, saya memberikannya dengan wujud kapak. Loh ini kan mengelola berarti. Bagaimana uang ini menjadi wujud kapak? Ini namanya mengelola zakat. Jelas ya Mbak? Nggih, perputaran. Yang penting ojo sampai rugi. Tak spekulasi, wah iki bisa rugi, bisa untung. Enggak oleh. Ada kemungkinan besar. Jelas ya? Berarti yang tadi itu boleh, yang kiai nampung zakat itu. Ini kok wangsal. Di madhab Maliki boleh. Kalau di madhab Syafi'i ini ku repot niku. Kalau di madhab Syafi'i ini ku napa niku? Tapi kiai ini ku masuk fakir miskin apa ora? Rata-rata kiai malah masuk fakir. Sabilillah. Lah sabilillah di madhab Syafi'i angel. Sabilillah itu harus orang yang perang. Kalau yang ngaji Itu neng Syafi'iyah nggak masuk. Sabilillah itu al-ghuza. Tentara perang nggak masuk. ini kiai langgar. Kiai langgar saiki. Saman lagi entuk beras sak kintal wae sampean bu. Enggak delok perjuangane nguruki wong-wong, anak-anake 1 tahun penuh. Tapi kan zakat. Lah nggih niku mboten napa-napa. Lah mboten ikhlas gak usah bayar ning kono kan beres kok. Nyapa leren mempermasalahkan sama dhewe kadang enggak bayar ning kono. Kayaknya betul ikhlas ya. Lagi kadang sampean lo kadang enggak bayar ning kono tapi mempermasalahkan. Repot kan kayak gini. Ini namanya pertanyaan yang dibangun atas dasar hasud. Kadang kan yang bertanya wongi gak zakat ning kiai kuwi. Kalau yang zakat ning kiai kuwi ikhlas. Ini cuma memperjelas. Badan. Tadi ingat, lah teng madhab Malik itu enggak masalah. Meskipun wongi sugih. Ya, meskipun wongi sugih atas nama sabilillah oleh diberi zakat meskipun itu zakat fitrah. Menurut pendapat Ibnu Haji. Jelas ya? Kalau neng madhab Syafi'iyah bila atas nama sabilillah itu baru sulit.
Bukan sak kintal, rong kintal, sak zakatan pun 2,5 kilo itu bermasalah. Kenapa? Sabilillah di madhab Syafi'i orang yang perang, bukan orang yang ngaji. Masalahnya di sana. Baru kalau atas nama kiai iki ketorane wong gak duwe. Atas nama fakir miskin, wah itu baru oleh. Tapi kiai kok atas nama fakir miskin. Repot meneh. Jelas ya? Ngoten. Nah itu biasanya itu, tapi enggak semua kiai ikut terus tinggu dewe enggak. Biasanya ngeten lho, masyarakat krono percaya kiai iki wong apik mesti iso mengelola ini dengan apik. Beda barang dicekel wong sing gak jelas kambek dicekel kiai. Toh umpamane kiai ini tadi mengambil kebutuhan sekiranya seperti itu, ada secara hukum yang membenarkan. Lagian biasanya kan zakat fitrah tuh. Barulah zakat mal 1 miliar kayak kiai tekem dewe, lalu bermasalah. Lah zakat fitrah kan jelas ya? Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.